Tanya banyak, ini berpotensi dihisab oleh Allah. Dari mana dan lain-lain. Maka kadang-kadang manusia tidak berpikir bagaimana pungkasannya atau akibatnya, karena karakter manusia itu ajalah, tergesa-gesa. Yang penting enak di dunia. Padahal yang dimiliki oleh manusia rizki itu yang untuk amal kebaikan, untuk sedekah, untuk amal jariyah. Pakaian yang dipakai habis, yang dipakai terus rusak, makan dimakan atau yang disedekahkan, yang dijariahkan, itu hakikatnya harta yang dimiliki oleh seseorang. Maka Rasulullah SAW pernah membuat pertanyaan kepada para sahabat, mana yang kamu cintai, apakah harta orang lain, apakah hartamu? Jawab sahabat, tentu yang saya cintai harta saya ya Rasulullah. Ucapkan Nabi bahwasanya harta yang dimiliki oleh seseorang itu yang untuk amal jariyah, untuk disedekah, digunakan fi wujudil khairat ya. Kalau makan ya makan habis, pakaian ya pakai rusak. Adapun yang sisa, yang masih, itu hakikatnya milik orang lain. Kalau dia meninggal dunia, diwaris. Terus berarti orang yang mempunyai harta tadi, orang yang mencari rezeki tadi, itu berpotensi dihisab oleh Allah, terus hartanya dinikmati oleh orang lain. Malah kadang-kadang ada ya, suami istri sukses kaya raya, terus suaminya meninggal dunia dan istrinya janda masih cantik, kira-kira laku apa tidak ya? Nah, terus hartanya dimiliki oleh suami yang baru tadi. Coba kalau istrinya meninggal dunia, siapa yang menikmati harta tadi? Orang lain. Adapun wa haramuha azab. Kalau dunia itu dapat dengan haram, ini tidak hisab-hisaban, namun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan berarti melarang orang kaya, tidak. Silakan orang kaya, namun yang syukur. Al-ghani as-syakir afdalu minal fakir as-sabir. Ada yang mengatakan demikian. Seorang kaya yang syukur itu lebih baik daripada seorang fakir yang sabar. Mau ada lagi nanti, biasa ulama berbeda pendapat. Al-fakir as-sabir afdalu minal ghani as-syakir. Orang fakir yang sabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu gampangannya orang yang kaya yang loman lah. Hartanya digunakan untuk sosial, untuk amal kebaikan, untuk taat kepada Allah. Dan sedikit orang yang demikian. Nah, loman itu ukurannya loman ya. Surga itu darul asqiya. Surga itu tempatnya orang yang loman. Orang loman itu dekat kepada Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Namun kalau orang bakhil, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka, jauh dari orang lain atau masyarakat. Bahkan ada sebuah cerita ya. Ada suatu kabilah yang datang kepada Rasulullah. Kata Rasul, siapa pemimpinmu? Pemimpin saya fulan ya Rasulullah. Yang mana fulan itu hartanya banyak, orang kaya, sehingga dijadikan pemimpin.
Namun berhubung fulan itu tadi bakhil, maka langsung dicopot oleh Rasulullah, diganti dengan pemimpin yang loman. Jadi orang kaya itu kalau bakhil kan tidak ada gunanya itu. Jadi kalau pemimpin, cari pemimpin yang loman, supaya ada perhatian sosial kepada masyarakat. Kalau pemimpin tidak loman kan bahaya nanti. Nanti as-sakhi, orang yang loman itu diantara definisinya, dia sebelum dimintai mau memberi. Jadi kalau sedekah itu tidak nunggu diminta-minta, tidak menunggu dimintai, itu orang lomannya. Kalau orang dimintai memberi, itu belum dikatakan loman. Namun kalau orang itu tanpa dimintai memberi, itu baru itu namanya orang loman. Jadi bakhil itu merupakan juga keburukan ya. Kalau yang repot kalau istri mempunyai suami yang bakhil ya. Kalau istri mempunyai suami yang bakhil, ini Islam ada solusinya. Diperbolehkan bagi istri mengambil hartanya suami. Namun ngambilnya bil ma'ruf sekedarnya. Coba Islam ada solusinya. Jadi kebaikan itu harus dengan loman. Tidak ada kebaikan bagi orang yang bakhil walaupun dia alim, ahli ibadah dan lain-lain. Tidak ada kebaikan. Sebab hablum minan nas dan hablum minallah itu diperhatikan dalam kehidupan, baik kepada makhluknya Allah diperhatikan, baik kepada Allah itu diperhatikan. Bahkan misalkan saja orang itu baik kepada Allah, namun kepada masyarakat tidak baik, ahli puasa, ahli sholat malam, namun dia bakhil dan masyarakat tidak baik, itu bukan orang yang baik. Coba Allah mengalah demikiannya. Dalam Islam orang minta-minta ya, itu hukumnya haram, kecuali ala sabili darurat, kecuali darurat itu diperbolehkan minta-minta itu. Ketika gambarkan Isra Mi'raj besok, ketika kajian Isra Mi'raj, orang yang minta-minta nyakari dagingnya, artinya secara fikih orang minta-minta itu haram. Minta diperbolehkan ala sabili darurat. Namun orang minta itu tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa diberantas. Karena nanti ada orang yang profesinya minta-minta. Kan ada suatu daerah orang minta-minta rumahnya bagus, nggak taunya. Kadang-kadang orang minta-minta itu pinjam bayinya orang lain ya. Untuk minta-minta, kadang etok-etok, pura-pura sakit, kakinya patah dan lain-lain. Ini kan haram. Jadi orang minta itu secara hukum Islam hukumnya haram kecuali ala sabi darurat. Minta-minta itu kan berarti kan nodong hati. Soalnya kan nodong. Apalagi ada orang banyak kan nodong, kan diberi gimana. Coba Islam sampai demikian menjaga perasaan orang lain diperhatikan. Namun dalil itu sendiri-sendiri ya. Dalil sendiri-sendiri. Memang minta itu haram, finar. Nah, Rasulullah itu karakternya loman. Apalagi orang yang Islamnya pas-pasan, mu'alaf qulubuhum. Itulah Rasul diberi kambing banyak sekali. Ada dikasih 70 ekor unta. Kalau satu unta itu 25 juta,
70 kan sekitar 2 miliar lebih. Itu Rasulullah. Lomanya tidak terukur, kambing banyak dikasihkan. Karena yang dilomani itu orang yang Islamnya lemah. Sampai Rasulullah itu mengambil tindakan yang demikian diprotes oleh sahabat. Namun Rasulullah tidak mau. Jadi orang mu'alaf qulubuhum itu harus diperhatikan. Sebab kalau orang tidak memperhatikan orang mu'alaf qulubuhum yang Islamnya lemah atau Islam abangan, itu kan bisa madorot. Kadang dia bisa menjual agamanya dengan dikasih supermi dan lain-lain. Jadi diperhatikan. Dan Rasulullah karakternya loman, dalil berbeda-beda. Sahabat Umar pernah protes kepada Rasulullah, mengapa ya Rasulullah itu orang itu minta-minta kok diberi? Memberikan al-masah ya an-nar, kan haram. Karena Rasulullah itu Allah tidak mengendaki Rasulullah itu bakhil. Allah itu mengendaki Rasulullah itu loman. Jadi artinya orang memberi itu, dalil orang memberi itu kepada siapa saja. Walaupun orang yang minta itu orang yang mampu, orang memberi tidak pilih-pilih. Justru kalau orang memberi itu pilih-pilih, itu tidak ikhlas. Misalkan saja contohnya, saya sedekah ini kepada si fulan. Terus delalah orang yang saya suruh dikasih kepada fulan yang lain. Terus saya tidak terima, itu namanya tidak ikhlas. Kalau sudah sedekah siapa saja sudah. Yang terima siapa saja, itu diantara alamat ikhlas. Ikhlas itu unik ya. Kalau diucapkan malah tidak ikhlas. Saya berbuat baik kepada kamu itu sudah ikhlas, itu malah tandanya tidak ikhlas. Di kata-kata orang awam itu jangan sampai kita meniru ya. Islam tidak apa-apa orang kaya, yang tidak boleh itu orang kaya yang bakhil, tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Orang bakhil itu kan bisa madoroti kepada istrinya, keluarganya. Bahkan orang bakhil itu bisa madoroti kepada dirinya. Contoh saja kalau orang itu bakhil, dia sakit, dia tidak mau berobatnya, karena kan mahal ke dokter. Daripada sakit, daripada beli obat ke dokter, mending milih matinya itu. Itu orang bakhil. Jadi tidak ada kebaikan bagi orang bakhil, tidak ada kebaikannya. Bahkan orang yang bodoh namun loman itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah yang bakhil. Dunia, definisi dunia itu memang melakukan kewajiban Allah atau keperluan Allah. Yang paling sulit adalah masalah ekonomi, masalah finansial, mencari rezeki itu yang paling sulit. Qala sallallahu talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki halal atau makanan halal atau harta halal itu oleh Allah sangat diwajibkan bagi tiap-tiap orang Islam. Imam Ghazali rahimahullah mengomentari hadis tersebut bahwasanya kewajiban Allah, kefarduan Allah yang paling sulit dilakukan adalah mencari rezeki yang halal, yang paling sulit. Nanti kan ada tingkatan-tingkatan menjauhi barang syubhat. Al halal bayinun wal haram bayinun. Nanti antara halal dan haram tidak jelas, syubhat tidak jelas. Yang tahu hanya orang yang mempunyai ilmu. Nanti masalah makanan. Kalau makanan itu asalnya haram, itu ya tentu haram. Lantas kok dia ragu tentang kehalalannya, itu harus dengan dalil yang jelas. Misalkan saja
ada warung yang mempunyai non-muslim, itu kita boleh makan di warung tersebut kalau itu kita sudah jelas tahu prosesnya halal. Sebab kadang-kadang kan orang Islam itu kadang banyak yang tidak pandang bulu ya. Kadang yang makan jilbaban. Jadi kalau yang punya makanan atau warung yang menjual makanan daging-dagingan itu non-muslim, kita boleh makan di situ kalau memang sudah jelas prosesnya halal. Dalam Indonesia kan dalam hal ini ada syariat MUI, itu baru boleh. Namun kalau tidak ada kejelasan haram, itu tidak boleh. Kedua adalah barang halal yang asalnya halal, terus muncul keraguan tentang keharamannya. Ini keraguan ini tidak berarti. Contoh, ada orang makan di warungnya orang Muslim yang takwa, terus ragu ini halal apa tidak. Ini tidak ada artinya. Seperti hanya orang yang mempunyai wudhu, terus ragu tadi saya batal apa tidak, kembalikan ke asal, berarti tidak batal. Hanya suami istri, suami ragu, istri saya ketolak apa tidak, berarti tidak ketolak. Di asal yang demikian tidak ada artinya. Malah kan misalkan saja kita makan ke rumahnya kiai orang takwa, terus kita ragu, makanya kiai ini halal apa tidak, ini kan menghina itu. Yang ketiga adalah makanan itu antara halal dan haramnya itu memper halalnya separuh-separuh. Misalkan saja ada warung, misalnya di Indonesia mayoritas orang Islam, terus yang berjualan orang Muslim, ini halal. Namun nanti ini dikategorikan, dikelompokkan di subhat, yang baik dijauhi. Sebab kalau kita makan barang yang tidak jelas halalnya, nanti bisa-bisa makan di barang haram. Kadang orang Jawa, orang Muslim masak mie ada campuran minyak babi. Kalau barang halal itu jelas, ayamnya sebelah halal jelas, kalau barang haram juga jelas, namun antara halal dan haram itu tidak jelas. Adapun yang dikatakan dunia itu, adunya huwa dunya, adunya li ajli dunya, itu yang dinamakan dunia. Kalau orang itu mencari urusan harta dunia, kalau tujuannya itu dunia, itu termasuk dunia. Nanti ada hadis, ubudunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai harta dunia merupakan pangkal keburukan-keburukan. Orang mau korupsi, mau mencuri dan lain-lain, terus berpoya-poya. Namun yang definisinya itu dunia li ajil dunia, itu dunia. Kalau dunia li ajil akhirat, itu termasuk akhirat. Misalkan orang mencari rezeki ke sawah atau ke pasar, tujuannya untuk nafkah anak istri, maka apa yang dilakukan itu merupakan mencari akhirat, dapat pahala. Ini kan ada hubungan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu dapat apa yang diniati. Kalau niatnya baik dia dapat pahala, itu apa yang diniati. Orang makan misalkan saja untuk bekal ngaji, bekal sholat, itu makanya ibadah, minum juga demikian, istirahat juga demikian, supaya saya tidak qadha subuhnya atau malam biar bangun itu tidurnya ibadah. Jadi kebutuhan manusia itu
ada kalanya pakaian, makanan, terus tempat tinggal. Karena kebutuhan manusia itu demikian, dan manusia itu punya akal dan punya nafsu, maka manusia itu membutuhkan kehidupan itu berkelompok, tentu kan berkelompok. Kadang manusia itu menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik makanan atau minuman atau pakaian atau tempat tinggal. Maka hal yang demikian berarti komunitas yang demikian membutuhkan pemimpin. Di dalam hal ini misalkan presiden ya, yang berkewajiban itu mendirikan pemimpin, apapun namanya, apakah imam atau presiden, bukan khalifah, bukan. Manusia itu secara pribadi sebagai sudah khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hanya khalifah itu, manusia khalifah di bumi itu misalkan saja, dia wajib menjaga, melestarikan kehidupan di dunia. Misalkan nanam padi, masak, kan tidak mungkin. Terus orang itu makan, langsung yang menyediakan, misalkan malaikat, kan tidak. Masuk malaikat masak, nanam. Ditembung, presiden sudah mencukupi. Dan nanti presiden membutuhkan menteri, membutuhkan kejaksaan, hakim, gubernur, dan seterusnya. Ini untuk kemaslahatan. Sebab karena manusia itu mempunyai ambisi, sehingga nanti akan ngaku-ngaku ini milik saya. Ada yang nakal, ini mendapatkannya dengan cara tidak baik, nanti ada hakim. Artinya manusia itu dalam kehidupan membutuhkan seorang pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin nanti suaminya, bahkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu sekalian itu sebagai pemimpin dan nanti akan dimintai bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Wanita juga pemimpin, bagaimana menjaga harta suaminya, rumah tangganya, dirinya. Juga nanti dalam konteks khusus kita sebagai pemimpin, kita bertanggung jawab kepada diri kita, bagaimana kita menggunakan lisan kita, tangan kita, dan lain-lain. Jadi prinsipnya, karena kebutuhan makanan, mak'am, maskan, malbas, maka manusia menjadi pemimpin. Dalam hal ini presiden membutuhkan menteri-menteri, kesan, dan lain-lain. Ini untuk memberikan solusi bila mana ada perselisihan dan untuk mengatur untuk kemaslahatan. Berhubung manusia itu membutuhkan pemimpin, seorang pemimpin itu kan menguasai kepada rakyatnya. Maka tidak aneh bila mana orang itu mempunyai kekuasaan kepada orang lain, dan karakter manusia itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, ridho nas ghayatul la tudrak. Kepuasan manusia itu tidak mungkin didapat. Coba nanti digambarkan dalam hadis, kalau manusia itu mempunyai 2 jurang emas, dia akan mencari jurang emas yang ketiga. Kalau sudah gini kan berarti ma'isatan dongka, yang didapat kehidupan yang rupak, tidak ada puasnya manusia itu kecuali kalau sudah meninggal dunia. Berhubung karakter manusia itu demikian ya, maka orang suruh qanaah. Misalkan saja karakter manusia itu selalu memprioritaskan urusan dunia. Wa tu'sirunal hayatad dunya. Umumnya manusia itu memprioritaskan urusan dunia, akhirat dikalahkan. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih langgeng. Itu karakter manusia. Karakter manusia itu mudah marah, maka wasiat Kanjeng Nabi la taghdab. Karakter manusia itu tidak terpuaskan. Makanya tidak aneh bila mana seorang pemimpin atau presiden itu
dijadikan sebagai santapan kritik. Karena tidak ada kepuasan bagi manusia. Walaupun pemimpin itu baik, pasti saja ada yang ngeritik. Pasti saja. Tidak terpuaskan pasti saja. Itu karakter manusia. Karena manusia itu dikuasai. Kalau orang dikuasai biasanya protes. Maka tidak aneh. Misalkan saja seorang suami. Berhubung suami itu mempunyai kekuasaan kepada istrinya, maka tidak aneh kalau istri itu kadang-kadang protes atau berani kepada suaminya. Itu menunjukkan kenormalannya itu. Coba Rasulullah SAW yang wajahnya ganteng gak sekaruannya, dengan rembulan mencorong Rasulullah, dengan Nabi Yusuf. Nisbatnya Nabi Yusuf itu gantengnya separuh bulan, Rasul itu 1 bulan penuh, tidak bisa dibayangkan gantengnya. Namun yang demikian, Rasul itu juga diprotes oleh istrinya, pernah diprotes. Nanti cerita panjang. Coba nanti. Jadi artinya jangan berharap orang jadi suami itu tanpa protes dari istri. Orang perempuan itu dipadoni, diceladu misalkan ya, itu sudah wajar. Itu menunjukkan normal gitu saja. Malah kalau diam saja malah nggak normal. Walaupun siapa saja suaminya. Nanti yang berani dengan jenderal ya istrinya jenderal. Yang berani dengan kiai ya bunyainya. Dan seterusnya. Dan juga orang tua itu, karena orang tua itu mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya, maka tidak aneh bila mana anak itu kadang berani kepada orang tuanya. Karakter anak itu berani kepada orang tua, walaupun kepada ibu dan lain-lain. Maka dalam Islam, anak disuruh birrul walidain wa bil walidaini ihsana. Aniskurli wali walidek, anak bersyukur kepada orang tuanya. Pada orang tua, terutama ibu, itu ngandut, hamilkan masyarakat. Hamalat kurhan ala kurhin. Orang hamil itu kan masyarakat ya. Kurhan ala kurhin, repot. Apalagi kalau sudah hamil umur 8 bulan, 9 bulan kan tidur buruk tidak bisa. Lagi melahirkan resiko nyawa nyusui ini, laki-laki kan nggak tahu begitu itu, nggak tahu rasanya. Padahal anak sekitar kandungan kan bobot 3 bulan ya digimbol. Terus coba suami itu dikasih petengnya, dikasih beras 1 kilo saja kan, suruh gimbol 1 kilo kan nggak mau itu. Katanya ibu itu lebih tabah. Karena karakter anak itu berani kepada ibunya, maka anak dalam Islam supaya birrul walidain. Itu karena karakter anak. Kalau anak yang tidak mempunyai ilmu, maka akan lebih berani kepada orang tuanya, tidak aneh. Nanti orang tuh anak minta ini tidak dikasih, ngamuk-ngamuk ya. Ngomong keras kepada orang tuanya. Ini bila mana tidak mempunyai ilmu agama. Anak itu berpotensi berani kepada kedua orang tuanya. Itu karakter anak. Sehingga anak itu masuk surganya itu dalam syarat itu. Dalam hadis qala Rasulullah SAW, ridallah fi ridon nas, ridallah fi ridal walidain, wa ghadaballah wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridallah itu ada hubungannya dengan ridhonya kedua orang tua.
Jadi kalau orang itu baik kepada Allah, kepada orang tuanya tidak baik, itu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, bukan orang baik. Sampai demikian Allah. Masuk surga itu al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu didapat dengan di bawah telapak kaki ibu, dengan arti orang masuk surga itu harus dengan ridhonya ibu. Sampai demikian. Wasukhtullah fi sukhtil walidain, murka Allah itu ada hubungannya dengan murka kedua orang tua. Kalau orang itu berani kepada orang tuanya, neraka tempatnya. Sampai demikian dalam Islam. Ini dalil anak. Juga dalam hadis qala Rasulullah SAW, la jazzi waladul walidan illa ayajidahu mamlukan fa yu'tiqah. Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa-jasa kebaikan orang tua kecuali anak menemukan orang tuanya dalam keadaan jadi budak terus dibeli dan dimerdekakan. Nah, anak tidak mungkin menemukan orang tua dalam keadaan jadi budak. Artinya seorang anak walaupun berbuat apapun kebaikan kepada orang tua itu tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua. Nanti coba demikian ya. Kalau suami itu harus mendahulukan ibunya tetap. Kata Syekh Ali radhiyallahu anhu, man qaddama zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau orang suami itu memenangkan istrinya dan mengalahkan ibunya, maka suami tersebut akan dapat laknat dari Allah, malaikat, dan manusia. Jadi artinya kalau suami itu tetap harus memenangkan kepada ibunya. Jadi istri harus maklum yang demikian. Ini kan ada cerita orang membela istrinya terus mati kangelan. Terus Rasulullah diancam kalau ibunya tidak mau memaafkan akan Rasulullah akan dibakar oleh Rasulullah, baru ibunya memaafkan terus matinya mudah. Jadi orang birrul walidain itu juga memudahkan untuk mati yang gampang, mati husnul khatimah. Namun kalau ibu, istri ya maksud saya, itu harus tetap mendahulukan suami. Orang tuanya dikalahkan, coba sampai demikian. Makanya dalam hadis yang artinya kalau saya perintah manusia sujud kepada manusia, saya akan perintah istri akan supaya sujud kepada suaminya. Namun kajian Nabi tidak perintah manusia sujud kepada suaminya. Namun itu suami yang benar yang tanggung jawab ya. Dalam Islam kan nafkah, maskan, pakaian itu kan kewajiban laki-laki itu. Jadi dunia di bila mana tujuannya dunia atau tujuan akhirat itu merupakan akhirat. Ada contoh lagi. Ada seseorang yang dia itu sibuk di bisnis. Terus saudaranya matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya itu menggeluti bisnis. Namun Rasulullah yang demikian tetap husnudzon. Kalau apa yang dilakukan itu untuk menafkahi keluarganya, maka dia berbisnis itu, nyabut gawe itu merupakan bagian dari akhirat. Jadi tetap kita menilai orang lain itu supaya husnudzon. Jadi Rasulullah itu selalu membela orang yang dhaif. Seperti tadi orang selalu husnudzon kepada orang lain, itu Rasulullah. Ada contoh lagi. Ada sahabat namanya Nuaiman.
Nu'aiman itu orangnya lucu. Nu'aiman itu dekat dengan Rasulullah karena sering menghibur Rasulullah. Namun Nu'aiman itu mempunyai karakter yang sulit dihilangkan. Dia minuman keras, mabuk. Coba Rasulullah dekat dengan orang mabuk ya. Coba Rasulullah dekat dengan orang mabuk. Tidak pilih-pilih Rasulullah itu. Terus Rasulullah diambil tindakan, dihad. Terus minum lagi, dihad berkali-kali. Terus suatu saat ada sahabat yang jengkel, yang marah-marah kepada Nu'aiman. Namun Nu'aiman itu dibela oleh Rasulullah. Walaupun dia itu minum, dia tobat. Jadi artinya at-taib kama la dzambalah. Orang yang tobat itu seperti halnya orang yang tidak punya dosa. Walaupun dosanya itu besar sekali. Ada dialog antara sahabat dan Kanjeng Nabi. Dia tuh nangis, apa dosa kamu? Dosa saya besar ya Rasulullah. Besar mana dengan langit dan bumi? Besar dosa terus. Besar mana dengan Allah? Ya tentu Allah lebih besar, Allahu Akbar. Terus akhirnya, apa dosanya? Kata dia mengutarakan, dosanya itu dia bakhil. Kalau ada orang minta, orang minta itu seolah malaikat maut hadir itu. Orang bakhil kan demikian. Kalau dimintai oleh orang kan bingung, ngumpet-ngumpet, delik-delik. Jadi orang bakhil itu kan buruk. Nah, suatu saat Nu'aiman itu dimarahi oleh sahabat, ngomong yang tidak-tidak. Sampai ada yang melaknati. Nah, kata-kata laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal orang masuk surga itu dengan rahmatillah. Kata-kata laknat itu tidak boleh diucapkan ke sembarangan orang. Sebab laknat itu bila mana diucapkan, ini akan ke atas, ke langit. Nanti bila mana yang dilaknati itu bukan ahli laknat, langit tertutup, sehingga laknat itu akan mengenai kepada dirinya. Orang tidak boleh kepada orang muslim laknatullah alaika, tidak boleh. Ada sebuah cerita sahabat ketika bepergian dengan Kanjeng Nabi, ada unta yang sulit ditunggangi, tidak nurut. Terus saking sahabat emosi melaknati kepada untanya. Nah, setelah itu berhubung unta itu mal'un, terlaknat, maka unta itu dibiarkan. Tidak ada yang berani nunggangi, nyembelih. Jadi kata laknat itu dahsyat. Nah, sekarang bagaimana orang kata laknat? Laknat itu hanya pas diucapkan kepada orang ahli laknat. Misalkan setan laknatullah alaih. Orangnya jelas kafirnya, Fir'aun laknatullah alaih. Nah, sekarang persoalannya, baik mana melaknati orang ahli laknat dan tidak. Kata Imam Ghazali, sebaiknya tidak usah melaknati. Rasul itu laisa fakhisan wala mutafakhisan. Rasul itu orang yang kata-katanya baik, bukan orang yang katanya kotor, tidak. Nah, sekarang bagaimana orang mengatakan laknatullah ala Fir'aun, laknatullah ala setan? Ya, sebaiknya tidak usah, diganti saja. Daripada mengucap gitu tidak ada gunanya, diganti saja dengan zikir-zikir yang lain, atau astaghfirullah, atau baca sholawat. Apalagi melaknati kepada orang muslim. Di tiap-tiap orang itu dapat pahala dengan apa yang diniati. Nanti kalau orang itu akan melakukan kebaikan, lantas dia itu tidak melakukan kebaikan, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau orang akan melakukan keburukan, lantas dia
tidak melakukan keburukan, mengurungkan, maka dia dapat pahala. Kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan kebaikan dilipatkan beberapa kali, niat saja itu dapat pahala, apalagi mengamalkan. Kalau niat buruk, kalau dia meninggalkan, dia dapat pahala. Namun yang dimaksud orang niat buruk yang dapat pahala, itu yang tafsir. Misalkan saja dia niat keburukan, terus dia meninggalkannya karena Allah, itu dapat pahala. Namun kalau dia meninggalkannya itu bukan karena Allah, karena tidak ada kesempatan, ya itu tidak baik. Dia tetap berdosa. Seperti halnya idzal taqa al-muslimani bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar. Bila mana ada orang muslim dua berkelahi dengan membawa senjata, maka yang dibunuh, yang membunuh itu masuk neraka. Qalu al-qatil ay amruh dhahirun wa ma sa'nul maqtul. Bagaimana orang yang dibunuh kok masuk neraka? Ya sebab orang yang dibunuh tadi dia juga azam, juga punya niat untuk membunuh kepada musuhnya, yaitu muslim tadi. Jadi artinya niat keburukan yang diberi pahala oleh Allah, yang keburukan itu ditinggalkan, itu bila mana meninggalkannya itu karena Allah, bukan terus tidak ada kesempatan, itu tidak. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul dengan arti hijrahnya ikhlas, maka orang dapat pahala. Jadi artinya amal yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas karena Allah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kullu amalin habaun ilal ikhlas. Amal itu semuanya tersia-sia kecuali ikhlas. Amal tidak ada artinya kecuali ikhlas. Ikhlas karena Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba bi imra'atin yakah fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya ini asalnya kan hijrah dari Mekah menuju Madinah, artinya hijrahnya tidak ikhlas, maka dia hanya mendapatkan itu saja, perempuan atau harta. Dengan arti pula, kalau orang itu dengan amal kebaikannya, dengan amal solehnya, itu karena dunia, maka oleh Allah dikasih. Namun adapun di akhirat, bila mana tidak ikhlas, tidak dikasih. Di akhirat tidak dapat apa-apa, ini kan rugi. Ada contoh ya, ada seorang yang membaca Al-Quran, terus suatu saat ada orang lewat, itu suaranya dibagus-baguskan. Ada ulama yang mengatakan itu yang lewat itu wanita cantiknya. Terus malamnya kontan mimpi, dia membaca Quran itu dapat pahala banyak-banyak, hanya beberapa ayat yang tidak dapat pahala. Terus dia tanya malaikat, ya malaikat, mana pahala ini? Lah kamu membaca itu, kamu karena ada orang lewat yang tidak dapat pahala apa-apa, hanya dapat pengalaman dari manusia, itu riya. Dan riya itu lebih bahaya daripada orang beribadah. Riya itu maknanya kan syirkun khafi, menyekutukan kepada Allah dengan sama tidak jelas. Dia beramal karena Allah dan karena manusia, itu kan seorang menyekutukan Allah. Jadi dosanya indah sufi ya, dosanya orang riya itu lebih bahaya daripada dia melakukan taat. Contoh saja, setan itu menggodanya kadang demikian. Kamu jangan ibadah, jangan sholat sunnah misalkan. Misalkan saja, fulan, saya sholat sunnah apa tidak? Saya tidak sholat sunnah lah.
nanti saya dianggap oleh orang itu ahli ibadah. Ini tarkul amal soleh, tarkul to'at li ajir nas itu juga riya. Kadang setan itu goda manusia juga dengan kebaikan. Kamu supaya sholat sunnah, nanti kamu supaya riya. Dan indah sufit dosanya riya itu lebih bahaya daripada orang taat kepada Allah, sebab riya itu kan syirkun khafi, syirik yang samar, yang tidak jelas. Artinya yang ngerti itu orang yang mempunyai ilmu. Seperti halnya kalau orang itu dengan amal kebaikannya tujuan dunia, oleh Allah diberi, namun di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini kadang-kadang kita perlu hati-hati. Misalkan saja as-sadaqah la yang ladang kusu almal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Justru rizkinya barokah. Namun jangan sampai sekali-kali dia sedekah itu niat supaya rizkinya bertambah. Secara otomatis tidak diniati itu. Itu orang sedekah rizkinya akan dimudahkan oleh Allah. Orang mudahkan orang lain akan dimudahkan oleh Allah. Ada malaikat yang tugasnya itu mendoakan kepada orang yang lomat, dimudahkan rizkinya. Jadi bahaya bila mana orang dengan amal kebaikannya itu untuk urusan dunia, maka dia tidak dapat pahala dari Allah. Ini yang musibah yang besar. Jadi jangan sampai orang sedekah itu tujuannya supaya dapat balasan rezeki yang banyak. Kadang di TV kan begitu ya, menganjurkan orang sedekah supaya dapat rezekinya gantinya tambah banyak. Berarti kan tidak memprioritaskan, tidak menilai kehidupan di akhirat. Sudah hanya orang baca suatu waqiah atau aurat-aurat yang lain li jalbi rizki, ini yang ikhlas saja bacanya. Karena Allah secara otomatis orang yang baca surat ikhlas, orang yang baca surat waqiah dengan ikhlas, itu rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingat bahwasanya al-ghina ghina nafsi. Hadis kaya itu kaya hati. Kekayaan bukan diukur dengan banyaknya harta, tidak. Kalau orang kaya harta masih kurang terus, berarti maisat dan doga, kehidupan yang rupak. Sebab manusia tidak ada puasnya. Jadi rezeki itu orang baca suatu waqiah dimudahkan, adakah dimudahkan rezekinya, ada kalanya orang itu oleh Allah diberi rasa qanaah, nerimo. Ini yang nilai yang berharga, al-ghina ghina nafsi. Jadi kalau orang bacaan yang ada pun aurat, baca sedang ikhlas, adapun tentang rezeki itu urusan Allah, karena dimudahkan rezekinya oleh Allah, karena dia diberi oleh Allah yang terbaik, yaitu qanaah, nerimo. Orang qanaah itu kan orang yang bisa dimana, orang kelas tinggi derajatnya, orang awam tentu akan kesulitan. Ya jadi artinya rahasia kehidupan itu, kalau orang itu takwa kepada Allah tujuannya akhirat, maka rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunianya akan ngintil, dunianya akan makmum. Jadi dasar kehidupan itu bila mana dia bermodal takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa, berbekallah sebaik-baiknya bekal takwa. Maka bila mana orang takwa dan tujuan akhirat, maka rizkinya urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu urusan Allah ya. Allah Ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala makhluk di atas bumi itu yang menjamin rizkinya adalah Allah. Baik tidak pandang agama Allah, tidak pandang itu hewan dan lain-lain.
Allah itu memberi rezeki seperti angin. Angin itu benar semilir, meniup semuanya akan kena angin semuanya. Tidak ada angin kok pilih-pilih, niupnya tidak ada. Rezeki demikian. Namun rezeki bukan ukuran manusia itu baik dan buruk. Namun kenikmatan orang itu bila mana orang itu bersyukur. Orang bisa syukur bila mana qanaah. Kalau tidak syukur kan maisha dan dongka, kehidupan yang rupak. Ya, orang kelas tinggi itu ibadahnya itu karena bersyukur kepada Allah. Beberapa nikmat didapat, nikmat Islam, iman dan lain-lain. Jadi kalau orang itu hidupnya tenang dan tidak, ini ada hubungan dengan syukur. Bersyukur apa tidak. Itulah kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ada sedikit pertanyaan tentang masalah keluarga ya. Masalah keluarga. Okay. Ada seorang istri yang memperingatkan suaminya untuk istirahat, olahraga, atau menjaga pola makannya. Ada seorang istri yang memperingatkan suaminya untuk istirahat, olahraga, atau menjaga pola makannya. Menjaga pola makannya. Tapi dihardik oleh suaminya. Udah, itu urusanku. Tapi terus karena seorang istri merasa mencintai dan menyayangi dan tidak mau menjadi janda, terus istri merajuk terus. Apakah perbuatan tersebut termasuk kategori tidak patuh nopo patuh ya? Nuhun jelasan. Jadi dalam hadis ad-dinu nasihat, agama itu ajarannya mengandung nasihat. Dan orang yang menasihati itu tentu dalilnya harus berbeda dengan orang yang dinasehati. Qul haqqa walau kana murra. Berbicara hal yang baik, yang hak, walaupun itu pahit. Jadi itu merupakan kebaikan istri, nasihati kepada suaminya. Yang konyol itu suaminya ya, dinasihati tidak mau. Itu mungkin pada Harun ya. Jadi artinya pula ya, dalam kehidupan itu kita bisa baik dan buruk itu harus dengan nasihat. Kanjeng Nabi SAW juga dan dinasihati oleh sahabatnya. Kadang langsung Allah yang negur Kanjeng Nabi. Nanti ada cerita-cerita ya. Kanjeng Nabi ketika menyolati orang Ra'isul Munafikin, dicegah oleh sahabat Umar, tidak mau, hanya tetap nyolati, lantas sholat, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Kamu jangan menyolati non muslim yang khas selama-lamanya. Memang ada usul Kanjeng Nabi yang diterima, supaya Kanjeng Nabi kalau istrinya menemui orang lain, karena orang lain itu ada yang baik, supaya ada hijab, atas turun ayat hijab. Jadi artinya nasihat itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dinasihati itu harus terima kasih. Unzur ma qila wa la tanzur man qal. Lihatlah perkataannya, jangan melihat siapa yang menasihati. Dan nasihat itu hadiah dari Allah. Dan di antara karakter orang yang sombong, yang keras hatinya, itu tidak menerima nasihat. Padahal dalam kehidupan itu orang tidak mungkin akan benar tanpa nasihat. Nabi saja butuh nasihat. Tidak, Nabi ditegur oleh Allah lewat Jibril dan lain-lain.
Itu Kanjeng Nabi, apalagi kita-kita. Jadi artinya suami yang dinasih istrinya menghardik itu yang konyol ya suaminya. Termasuk sifat sombong itu orang dinasihati tidak mau. Misalkan saja orang dinasihati, sudah kamu jangan urus saya, urus saja keluargamu sendiri. Itu di antara orang sombong itu alamatnya tidak mau dinasehati, tidak mau menerima barang hak. Itu alamat orang sombong. Jadi hakikatnya nasihat itu hadiah dari Allah, dan nasihat hakikatnya orang menasehati itu sayang kepada orang yang dinasehati. Sekarang contoh saja, wanita tadi misalkan dengan orang yang tidak disayangi orang lain, akan makan, akan tidak, akan tidur, kan dia tidak akan menasehati, akan membiarkan. Jadi orang nasihat itu menunjukkan perhatian, kasih sayang terhadap yang dinasehati. Contoh saja, kalau kita tidak perhatian, tidak sayang kepada orang lain, dia jungkir balik, kita akan diam saja. Namun karena ada hubungan kasih sayang, kita akan menasehati. Dan orang menasehati itu tentu jangan bosan, harus dengan terus-menerus, tapi itu dengan doa. Seorang ibu biasa nasihati kepada anaknya, jangan bosan. Istri nasihati kepada suaminya, suami jangan nasihati kepada istrinya. Jadi supaya saling nasihat. Watawasau bil haqi watawasau bis sabr, tentang wasiat atau nasihat yang baik, sabar, hak dan lain-lain. Jadi artinya dalam kehidupan pasti butuh nasihat. Ad-dinu nasihat, aimaduddin, qiyamuddin bin nasihat. Agama itu bisa jejak itu bila mana orang, bila yaitu dengan nasihat, dengan arti pula orang itu bisa lurus, bisa benar bila orang itu mau menerima nasihat. Makanya ya, seorang kiai itu, maaf, yang membaca kitab dan tidak, yang mulang dan tidak, itu akan berbeda. Kalau kiai yang mau mutolaah, mau membaca kitab, minimal dia akan menerima nasihat. Yang nasihati kitab. Kalau kiai itu tidak mulang, tidak ngaji, tidak mutolaah, kalau dia salah, siapa yang berani mengingatkan? Kan kita itu tidak mungkin akan mengetahui kesalahan kita sendiri, tidak mungkin. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan tahu kesalahannya. Namun kan sedikit orang yang demikian. Jadi umumnya orang itu tidak mengetahui kejelekan pada dirinya, tidak mengetahui keburukan-keburukan dari dirinya. Makanya al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang mempunyai akal, orang yang cerdas, itu orang yang mau introspeksi dirinya. Dengan arti pula orang tidak akan mengetahui keburukan pribadinya, dirinya, kecuali orang tersebut dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang itu akan tahu kejelekan-kejelekan pada dirinya. Sekian cukup. Monggo yang lain. Berangkat saking kang mau sampun panjenengan sampaikan kala wau, man qaddama zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sing badhe kula tengletaken kedudukanipun ibu ingkang nglairaken kalian ibu mertua. Jadi dalam Islamnya, orang tua itu terbagi menjadi tiga. Satu, man waladaka, orang yang melahirkan kita. Kedua yaitu man alamaka, yaitu guru, ini yang terbaik. Sebab kita tahu halal haram bisa didarahkan melalui guru. Bahkan guru itu lebih sayang terhadap kita daripada orang tua kita sendiri, karena guru itu menjaga diri kita
dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Dan ada kalanya orang tua itu yaitu mertua ya, mertua. Jadi yang dimaksud man qaddama zaujatahu ala ummi falaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajmain itu ibu yang melahirkan. Namun tetap kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita, kita harus tetap takzim, itu juga orang tua. Tentu nilai ibu kita itu lebih tinggi daripada ibu mertua kita. Kita harus takzim kepada ibu yang telah melahirkan kita, tentu berbeda. Yang seperti al-jannah tahta aqdamil ummahat itu kan ibu yang melahirkan. Namun dalam Islam kita harus menghargai orang yang melahirkan kita atau orang tua kita sendiri, kedua orang tua, terus guru dan mertua kita. Namun kita dengan mertua tetap harus juga menghargai. Ada lagi? Apunten, ini ada pertanyaan dari Zoom dari Pak Aziz Muhammad Toha. Assalamualaikum, saya hendak bertanya, apakah laki-laki yang telah menikah wajib berbakti kepada mertuanya? Jika wajib, seperti apa batasan berbakti kepada mertua tersebut? Dan apakah lelaki tersebut wajib menuruti mertuanya yang menginginkan dia dan anak perempuannya tinggal serumah dengan mertua tersebut? Padahal si lelaki ingin hidup mandiri dan tidak tinggal bersama mertuanya tersebut. Jadi ibu mertua itu kan seperti orang tua kita. Dan kita taat kepada orang itu ada batasan-batasannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada orang lain ini yang ada nilai kemaksiatan. Misalkan saja seorang istri harus taat kepada suaminya. Namun bila mana suami itu perintah tidak baik, misalkan kan ada suami yang merintah kepada istrinya untuk copot jilbabnya, ini tidak wajib taat. Ya maaf, misalkan saja istri sedang terus suami minta jatah kan tidak boleh. Ya ada batasan-batasannya. Ini menarik ya. Orang haid itu kan tidak boleh dikumpuli. Orang Yahudi itu bila mana istrinya haid, itu istri dikucilkan. Tidak serumah, tidak makan bersama. Terus Islam Kanjeng Nabi tidak. Kalau Kanjeng Nabi itu istrinya sedang haid, Kanjeng Nabi biasa. Makan bersama, duduk bersama, bahkan Siti Aisyah ya, nyisiri rambutnya Kanjeng Nabi itu. Coba ibu-ibu pernah apa tidak nyisiri suaminya itu? Biasa. Terus kata orang Yahudi, komentar kepada Kanjeng Nabi itu, Muhammad itu biasa, selalu beda kepada kita, kepada orang Yahudi. Dan ada man tasabah biqaumin fahuwa minhum. Orang nyerupai kepada kaum itu termasuk bagian daripada kaum ini kan ditafsir. Kalau nyerupai kebaikan tidak masalah. Seperti orang puasa Asyura itu kan, puasa Asyura dilakukan oleh orang Yahudi. Nah orang Yahudi itu kalau istrinya haid tidak dikumpuli, makan bareng tidak, di rumah bareng ya tidak. Ada proses berbeda dengan orang Yahudi. Istrinya haid biasa-biasa saja. Terus ada usul sahabat yang usulnya agak nakal ya. Ya Rasulullah, berhubung orang Yahudi itu kalau istrinya haid tidak dikumpuli, maaf tidak jima ya. Bagaimana kalau istri kita sedang haid dijima saja ya Rasulullah? Biar sekalian berbeda dengan orang Yahudi. Rasul itu wajahnya marah. Wajahnya merah ya karena marah. Masa usul kok begitu terus. Lantas sahabat memprediksikan, Kanjeng Nabi marah.
Katanya Kanjeng Nabi tidak marah, kan Kanjeng Nabi itu kalau marah hanya bacanya merah saja, namun sebentar. Setelah itu orang yang tanya tadi, yang usul tadi, oleh Kanjeng Nabi dikasih hadiah. Coba Kanjeng Nabi akhlaknya. Orang yang buat marah, jengkel malah dikasih hadiah. Berarti Kanjeng tidak marah. Sebab dalam hadis kan ada ya, nanti hubungannya Kanjeng Nabi pernah coba. Kanjeng Nabi orang yang berakhlak sangat luar biasa dan maramkan kepada orang lain. Waktu itu Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasul, di mana orang tua saya? Apakah di surga, apakah di neraka? Yang tanya sahabat, masih awal-awal dekat dengan zaman jahiliyah. Apa jawab Rasul? Abi wa abuka finnar. Itu jawab Rasul. Abi wa abuka finnar. Dalam hadis Muslim ini demikian. Bapak saya dan bapakmu itu sama-sama masuk neraka. Itu Kanjeng Nabi itu marahkan kepada sahabat. Dan ini pemahaman hadis itu membutuhkan lewat ulama. Orang Arab itu biasa. Bukan bapaknya dikatakan abi. Bukan paman ya ami, ya abi, itu biasa. Bukan saudara ya akhi, itu biasa. Ya, seperti ibu angkat kita sendiri kalau punya orang dekat kan manggil orang lain bu. Itu orang Arab biasa demikian. Karena abi wa abu kafinar, sehingga dalam hadis tersebut oleh ulama ditafsiri, disarai, yang dimaksud abi yaitu paman Rasulullah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kata Abi itu bukan bapaknya Kanjeng Nabi. Dan arti kalau orang itu di zaman fatrah tidak ada Nabi. Sebab Kanjeng Nabi dan Nabi Isa itu jauh. Ketika zaman Nabi Isa itu fatrah. Nanti setelah zaman fatrah itu, selagi orang itu tidak menyekutukan Allah ya, itu akan masuk surga. Atau nanti ketika zaman fatrah itu orang tidak akan masuk neraka lah. Misalkan saja ada daerah yang dia itu dakwah tidak masuk di situ, maka dia orang tersebut tidak akan masuk neraka. Nanti dalam hadisnya selagi orang itu membaca la ilaha illallah akan masuk surga. Adapun orang hidup di zaman fatrah itu tidak dimasukkan neraka oleh Allah. Dan selagi orang itu membaca la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, orang akan masuk surga. Adapun yaitu tidak ada riwayat yang mengatakan bapaknya Kanjeng Nabi dan ibunya Kanjeng Nabi menyembah berhala, tidak ada riwayat. Jadi bapaknya Kanjeng Nabi dan ibunya Kanjeng Nabi akan masuk surga. Memang hadis ada abi wa abuka finnar, itu yang dimaksud abi itu paman Rasulullah. Itu juga adabnya orang Islam. Tidak memvonis bapaknya Kanjeng Nabi finnar. Nanti ada riwayat lagi Kanjeng Nabi ketika ziarah kubur, bapaknya Kanjeng Nabi dibangkitkan oleh Kanjeng Nabi dan disahadatkan. Kenapa Kanjeng Nabi mampu? Biiznillah akan mampu. Nabi Isa saja mampu, apalagi Kanjeng Nabi. Bulan pernah pecah. Mujizat Kanjeng Nabi. Kenapa mampu? Biiznillah akan mampu. Namun nanti secara keilmuan, orang hidup di zaman fatrah tidak akan masuk neraka. Dan selagi orang itu membaca la ilaha illallah akan masuk surga. Selagi orang tidak menyekutukan Allah akan masuk surga. Adapun bapak dan ibunya Kanjeng Nabi tidak ada riwayat bahwasanya bapaknya dan Kanjeng Nabi dan ibunya Kanjeng Nabi nyembah berhala, tidak ada riwayat. Jadi bapaknya Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi akan masuk surga. Sebab hidup di zaman fatrah. Tadi yaitu tentang masalah tinggal ya. Apakah tinggal dengan mertuanya ataupun tidak ya. Dan tentu orang merintah itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi artinya mertua itu jangan memaksa-maksa ya. Allah saja tidak memaksa. Yang salah juga mertuanya itu maksa-maksa. Namun sebaiknya bagi anak, kalau memang mertua itu bicara demikian, ya sebaiknya nuruti orang tuanya. Sebaiknya.
Nanti solusinya dia membuat rumah lagi ya. Soalnya kalau hidup dengan orang mertua bareng kan repot itu. Wa minkum ma yuradu ila ardil umri. Setengah daripada kamu itu oleh Allah dikembalikan di umur yang paling rendah, yaitu umur yang pikun. Dengan arti pula orang hidup dengan orang tua itu berat, tidak mudah, namun baik. Al-ajru bi qadril masyaqqat. Ganjaran itu banyak dan tidak itu ada hubungan dengan masyaqatnya. Jadi kalau orang itu kumpul dengan orang tuanya galak, terus dia sabar, itu pahalanya malah berlipat-lipat. Jadi tetap sebagai anak, dari lain-lainnya sebagai anak tetap supaya mengikuti perintah mertuanya. Namun kalau tidak kuat ya solusinya kan membuat rumah lagi, sebab hidup dengan orang tua itu repot ya. Siapa saja orang tua itu semakin tua, baik laki atau perempuan tuh akalnya semakin berkurang sehingga orang sudah tua itu seperti anak kecil. Bu, sampun mangan, bu, baru makan, dereng nak. Salah satu contoh. Namun ya itu tadi, kalau dia kumpul dengan orang yang sabar dan ridho itu semakin baik. Namun kalau tidak kuat, ya solusinya ya jalan tengahnya buat rumah lagi, kadang-kadang orang tua disambangi. Sebab memang orang tua itu tentu demikian. Orang tua itu nggak taunya ya, semakin umur semakin lemah dan anak semakin produktif. Jangan dikira anak kecil yang dengan orang tua diambil tindakan apapun orang tua itu sewenang-wenang bisa, nanti suatu saat anak itu besar, orang tua tidak berdaya apa-apa, itu justru anak yang sangat menentukan hati orang tua. Dengan arti kalau anak itu nggak birrul walidain, orang tua bisa goncang. Jadi nggak taunya kita sebenarnya dengan anak kita itu kalah ya. Namun kita dalam mengambil posisi demikian bagaimana? Ya kita kesan kita sendiri. Artinya kalau kita mau demikian supaya hati kita dicantelkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kepada Allah. Kalau hati kita cantelkan kepada anak dan lain-lain, anak itu kadang guncang dan lain-lain, tidak, kita akan resah ya. Nah, kalau orang itu sudah tawakal kepada Allah ya, wa may yatawakkal 'alallah fa hasbuh, oleh Allah akan dicukupi. Kalau orang itu berpegangan kepada Allah yang mana Allah tidak berubah. Kalau anak kan kadang menyakitkan dan lain-lain, maka selagi orang itu tidak berpegangan kepada Allah dengan kuat, otomatis orang itu hatinya pikirannya terguncang-guncang. Apalagi kalau hati kita sandarkan kepada anak kita. Sebagai istri misalkan saja hatinya disandarkan kepada suaminya, ini kan repot. Suaminya woyah-wayuh kan sumpah. Berbeda dengan istri yang hatinya dicantolkan kepada Allah, suaminya woyah-wayuh kan terserah karep-karepku. Kita mempunyai kekasih Allah. Jadi sebaiknya ya tadi yang bertanya tadi sebaiknya ya bertempat dengan orang tuanya, namun tidak kuat ya silakan buat misah ya. Sebab ketika ayat turunnya ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Ini sahabat berat. Bagaimana kita bisa akan mampu takwa kepada Allah secara benar, sebenar-benarnya? Sahabat berat. Atas turun ayat fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi si penanya tadi ya silahkan mengukur dirinya. Kalau kuat ya sebaik ya tetap dengan orang tuanya, namun tidak kuat ya buat
misah, namun tetap birrul walidain, jangan diputus dengan mertuanya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan ya, latar belakang ngeten ya. Jadi mengenai kondisi saya memandang pilkada sebentar dari sisi tauhid ya. Memang ditakdirkannya kan untuk tahun ini mungkin baru pertama kali calonnya cuma satu. Terus saya komparasikan dengan dari apa yang panjenengan dawuhkan tadi, dari media, dari asumsi masyarakat, katanya calonnya satu ini ada yang mengatakan ya itu karena rekomnya dibeli dan seterusnya. Ini masih asumsi, belum terbukti, tidak hukum. Yang terus saya sebagai rakyat biasa, rakyat kecil ya, yang termasuk kabupaten, akan memilih calon tersebut. Misalkan saya kurang cocok dengan calon ini, karena pengennya ada calon tidak satu, yang ini A dan B dan seterusnya. Kok cuman satu? Dalam sisi tauhid saya harus menerima calon yang ada ini karena memang dari takdir dari Allah cuma satu. Yang kedua, pertanyaan saya, bolehkah atau baik mana? Jadi kalau karena kurang cocok, saya milih saja yang tidak ada gambarnya misalnya, karena memang asumsi dari media seperti itu. Dan ini tidak saya sukai misalkan. Milih gimana? Milih yang kosong misalkan. Karena dasarnya milih yang kosong karena asumsi dari media katanya gitu, rekomnya dibeli dan seterusnya. Sedangkan saya bandingkan lagi, ada yang mengatakan katanya memilih pemimpin itu wajib. Nah, jadi saya kan sebaiknya memilih, tapi dasarnya untuk memperkuat pilihan ini apa? Nah, minta paparannya. Jadi sehingga kita yang rakyat biasa itu dapat pencerahan. Matur suwun ya. Jadi memilih pemimpin itu fardul kifayah ya. Fardul kifayah itu bila mana yang lain sudah melakukan, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Namun bila mana orang lain tidak melakukan, maka menjadi fardul ain. Jadi adapun kalau sudah ada yang memilih, Bapak tidak milih tidak masalah ya. Terus begini ya, rakyat itu kalau baik, maka oleh Allah akan diberi pemimpin yang baik. Baik itu takwa kepada Allah ya. Dan memang pemimpin itu akan menentukan jalan kehidupan. Fasadun nas bisa babi fasadil muluk, wa fasadil muluk bi fasadi ulama. Manusia itu baik dan buruk ini ada hubungan dengan pemimpinnya. Anas ala dini mulukihim. Manusia itu baik dan buruk ini ada hubungannya dengan pemimpinnya. Dan pemimpin baik dan buruk itu tergantung kiainya. Kalau kiainya jadi diproteskan harta dunia jabatan, maka tentu dia datang kepada pemimpin bupati nggak berani nasihat ya. Paling-paling ngajukan proposal ya. Kalau sudah orang itu menerima proposal atau sumbangan, maka dalam tasawuf ya, akan terjadi pada manusia akan mudahanah, tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedikit sekali yang orang menerima sumbangan itu mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, sedikit sekali. Terus juga kita menghadap pemimpin, kita tidak perlu putus asa. Artinya walaupun pemimpin itu si fulan, kebaikan itu bisa didapat dengan doa. Perubahan itu bisa didapat dengan doa. Sekarang hubungannya apakah doa itu bisa merubah takdir? Ulama ada pendapat
Doa bisa merubah takdir. Namun doa itu bagian daripada takdir. Kalau orang tidak ditakdirkan oleh Allah berdoa, dia tidak akan berdoa. Jadi kebaikan itu bisa kita capai dengan doa. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lil imam." Kalau saya mempunyai doa yang mustajab, tidak akan saya gunakan untuk doakan siapa-siapa kecuali untuk mendoakan imam. Li'anna sholahal imam amun, sebab kebaikan imam itu sifatnya umum, sumrambah, kompleks. Bila mana iza sholahal imam sholahal ibad wal bilad, bila mana pemimpin itu baik, maka rakyat akan baik, negara akan baik. Wa idza fasadal imam fasadal ibad wal bilad, bila mana pemimpin itu buruk, maka negara akan buruk, rakyat pun juga akan buruk. Jadi pemimpin itu untuk prinsipnya dalam negara itu, kebaikan itu tergantung rakyatnya. Kalau rakyat baik, itu oleh Allah akan dikasih pemimpin yang baik. Dan juga negara itu, baik dan buruknya itu juga termasuk menyangkut wanita ya. Anisa imadul bilad, demikian. Wanita itu jagat negara. Kaum-kaum yang dahulu dihancurkan oleh Allah sebab wanitanya. Wanita itu perannya kan luar biasa. Mendidik anak, mengkaderkan anak. Dan juga suami itu baik dan buruk ini kadang-kadang ada hubungan dengan wanita ya. Makanya bisa dikorek ya. Orang-orang yang korupsi nggak taunya karena punya simpanan. Kalau wanita simpanan kan ngajaknya kan senang-senang. Jadi kebaikan negara itu ada hubungan dengan wanita. Coba kalau wanita itu tidak nutupi aurat, ya. Bahkan buka-buka kan laki-laki kan mumet. Gak disawang gimana, dinikah bagaimana gimana kan kacau. Jadi artinya juga kebaikan negara itu di samping ada hubungan dengan rakyat, itu juga kebaikan negara itu ada hubungan dengan wanitanya. Karena wanita itu nanti hubungannya dengan kebaikan keluarganya, anaknya, suaminya, lingkungan dan lain-lain. Ada lagi? Oke, pangapunten ya. Wow, ada panjenengan aturaken al halal bayin wal haram bayin. Oke. Pada waktu saya mengaji itu dicontohkan ya, tentang darurat. Ya. Darurat dicontohkan ya di alas atau di hutan. Sangat lapar sekali, nggak ada makanan apapun, demi hifdzun nafas atau menjaga biar nggak binasa, nggak mati, boleh makan apa saja yang ada. Contohnya di alas. Tapi ini kejadian nyata, saya alami sendiri dengan teman-teman, itu bukan di alas, tapi di hotel. Di hotel itu di Bali ya. Oleh panitia kita ditaruh di sebuah hotel. Kita kan juga nggak berdaya karena tamu. Di depan hotel itu sesaji yang ada, saji dan patung Ganesha atau apa itu. Terus depannya juga ada kolam renang. Ternyata juga ada penghuninya yang berenang itu. Terus mau sholat, biasanya di hotel di kamar kan ada tanda kiblat. Itu ternyata juga nggak ada suara adzan yang masuk sama sekali. Terus makan tadi juga banyak aturkan, makan juga kita akhirnya harus juga ragu. Biasa di Bali kan ya terkenal makannya kayak gimana. Terus di resepsioner, di kantin juga nggak ada tulisan halal atau apapun. Makan ragu, bahkan minum nggak berani. Jangan-jangan nanti wadah-wadahnya juga ada unsur babi dan lain sebagainya. Kenyataannya demikian. Setelah kita coba keluar dari hotel, cari warung, ada babi dan juga anjing dan seterusnya. Warung-warung buka juga nggak ada tulisan halal sama sekali. Padahal kita keroncongan, panitia belum datang juga. Terus ini gimana? Sudah sampai batas darurat maupun betul ya?
Mungkin contoh-contoh seperti itu baru di Bali, mungkin teman-teman yang di luar negeri, di Cina atau bagaimana itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada kaidah al-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu bisa menghalalkan barang yang bisa menghalalkan barang yang diharamkan. Kalau darurat itu kita boleh melakukan barang yang haram. Namun definisi darurat itu misalkan saja tidak simpel ya, tidak gampang. Darurat itu misalkan saja kalau dia tidak makan dia mati, itu darurat ya. Jadi kalau Bapak kembali tidak makan makanan itu ya, misalkan ada makan babi tidak makan kan, tidak makan itu kan tidak mati, nanti di luar kan masih banyak orang jualan super mie atau gimana. Itu bukan darurat, Pak. Kalau darurat itu definisinya, kalau dia tidak makan dia mati. Bahkan orang itu dengan terpaksa, misalkan saja darurat, dia tidak mau mengucapkan kalimat kufur, dia dibunuh, dia tidak apa-apa mengucap kalimat kufur, namun dalam hatinya tetap iman kepada Allah. Di darurat itu kalau sudah mengancam nyawa itu darurat. Dan juga nanti yang darurat tubihul mahzurat, darurat bisa mengalahkan barang yang haram, itu makanya juga tidak boleh berlebih-lebihan. Misalkan saja saya di alas, kalau tidak makan mati, terus adanya misalkan makan yang haram, saya makannya sekedar saja, kira-kira saya bisa menyambung hidup, itu darurat. Makannya kenyang, itu sudah bukan darurat lagi. Jadi kalau orang itu hidup di luar negeri ya, di negara non muslim, itu masih bisa kita mencari barang yang halal ya, itu cari ya, misalkan saja roti yang ya, ini ada cerita ya, nggak taunya orang Turki itu banyak yang di Eropa itu nggak taunya apa yang diproduksi orang Turki makanan itu biasanya sudah jaminan halal. Jadi ya kehadian kita kalau kita datang di negara yang bukan non muslim ya kita makan yang tidak ada mengandung unsur ikannya. Misalkan buah-buahan kan tidak mati, orang makan buah kan cukup. Buah-buahan ya lebih, ya buah-buahan itu. Malah ya memang kita itu hidup itu di zaman sekarang ini repot ya. Repotnya itu kita memilih kehidupan dunia apa akhirat ya. Repotnya demikian. Sekarang itu karena zaman itu modern ya, itu selalu membutuhkan unsur babi ya. Kosmetik ada unsur babi, vaksin kadang ada unsur babi. Terus apa kuas? Katanya kalau pakai bulu babi ya, itu ada unsur babi. Ini kan repot ya. Yang repot lagi itu ini benar apa tidak ya. Pokoknya babi itu sudah kemana-mana ya. Jadi misalkan saja dalam kehidupan di keramaian masih ada makanan, itu bukan darurat ya. Kita bisa makan buah-buahan yang jelas halalnya. Jika darurat itu di dalam situasi tempat yang kita tidak makan, kita mati, itu darurat. Cukupnya. Ada lagi? Cukup. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim Rabbana atina fid dunya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin wadkhilna wa yawmal jannah mal abrar ya aziz ya Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.